Berjumpa kembali dengan saya, Penginjil Calvin Renata di dalam pelayanan Reform Legacy Academy. Saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan baik dan tetap semangat untuk belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, reformasi adalah satu peristiwa penting di dalam sejarah dunia, khususnya juga di dalam sejarah gereja, karena di dalam peristiwa reformasi inilah Tuhan memimpin kembali gerejanya kepada arah yang benar. Tetapi tidak banyak orang mengetahui setelah reformasi apa yang terjadi di dalam gerakan reformasi ini, khususnya di dalam perkembangan dari teologi reform. Nah, untuk itulah di dalam seri pengajaran yang baru ini, yang saya beri judul Post-Reformation Dogmatics, kita akan belajar perkembangan teologi reform setelah reformasi. Apa yang terjadi di dalam masa itu, apa yang menjadi pergumulan mereka, dan juga apa yang menjadi perdebatan polemik pada masa itu, dan khususnya kita juga akan belajar banyak hal tentang tokoh-tokoh yang baru di dalam gerakan reformasi. Jadi setelah Martin Luther, muncul generasi kedua John Calvin, Wolfgang Musculus, Philip Melanchthon dan sebagainya. Setelah mereka lewat, meninggal, siapa yang menggantikan mereka dan apa yang mereka kerjakan dan bagaimana perkembangan teologi reform selanjutnya. Nah, inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita di dalam seri Post-Reformation Dogmatics ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan pertama ini saya akan mengkhususkan, kita akan membahas tentang dua topik sebagai pengantar bagi kita, yaitu Reform Scholasticism dan Reform Ortodoksi. Kita akan memulai, saudara sekalian, bahwa lahirnya Reform Scholasticism atau Reform Ortodoksi, ya. Jadi kita akan memfokuskan dengan dua istilah ini sebagai satu persiapan bagi kita untuk mempelajari tentang Post-Reformation Dogmatics ini. Saudara-saudara, Post-Reformation era atau zaman Post-Reformation ini ditandai dengan lahirnya Reform Scholasticism atau kadang-kadang disebut dengan Reform Ortodoksi, ya. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dua istilah ini. Tetapi saudara harus tahu bahwa Reform Scholasticism atau Reform Ortodoksi ini merupakan anak atau kelanjutan dari reformasi yang sebelumnya telah diletakkan fondasinya oleh pendahulu-pendahulu mereka, ya. Yang merupakan sekaligus adalah konsekuensi dari secara teologis maupun historis. Jadi ada satu kesinambungan ketika kita mempelajari Post-Reformation Dogmatics ini dengan teologi reform pada masa sebelumnya, karena ini merupakan satu benang merah yang tidak mungkin bisa diputuskan, ya. Jadi saudara, di dalam masa Post-Reformation ini kita melihat Reform Scholasticism atau Reform Ortodoksi ini dihitung, ya, atau diperhitungkan, tandanya itu dimulai setelah berlalunya reformator generasi kedua, yaitu masa John Calvin, Wolfgang Musculus, Philip Melanchthon dan sebagainya itu sudah meninggal dunia. Nah, itulah yang disebut dengan masa post-reformation. Jadi masa setelah reformasi. Dan ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita di dalam seri Post-Reformation Dogmatics ini, saudara. Jadi kita tidak lagi secara khusus membicarakan teologi Martin Luther, teologi John Calvin dan sebagainya, tetapi saya akan memperkenalkan perkembangan teologi reform di dalam masa post-reformation ini. Nah, di dalam materi yang akan saya sampaikan ini, saya akan banyak memakai buku dari seorang yang bernama Richard Muller, ya, seorang profesor historical yang sangat terkenal sekali, yang bukunya telah memberkati banyak orang termasuk saya. Nah, sekarang saya akan bagikan kepada saudara. Dan di dalam buku itu Richard Muller di dalam pengantarnya mengatakan bahwa Protestanisme tidak mungkin bisa survive, ya, jika itu tidak berkembang di dalam masa yang disebut dengan ortodoksi. Jadi saudara, teologi reform di dalam masa post-reformation ini mengalami perkembangan yang luar biasa, yang nanti akan ditandai dengan istilah scholasticism ini. Nah, kita akan memulai sekarang membahas pengertian dua istilah ini, ya. Kita akan memulai dari pengertian scholasticism itu apa.
Nah, saudara, mungkin saudara bisa menebak-nebak ya, scholasticism memiliki akar kata yang sama dengan scholar atau sarjana atau seorang yang sangat cendekiawan ya, scholar. Jadi reform scholasticism ini itu berbicara tentang metode, saudara. Metode atau cara yang dipakai pada masa abad ke-16, masa reformasi itu, setelah reformasi, ya, satu metode, satu cara yang dipakai di dalam segala bentuk disiplin ilmu, bukan hanya teologi. Jadi termasuk di dalam ilmu-ilmu yang lain, mereka juga menerapkan satu pendekatan yang disebut dengan scholasticism. Jadi saudara, scholasticism ini tidak berbicara tentang isi teologinya, ya, tetapi berbicara tentang metode atau cara seseorang berteologi. Nah, kenapa ini muncul di dalam masa post-reformation? Karena ini adalah perkembangan di dalam masa itu. Jadi di dalam masa post-reformation, segala bentuk disiplin ilmu itu berkembang, termasuk teologi, sehingga di dalam masa ini para teolog reform itu memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan masa-masa sebelumnya, ya, masa di mana Martin Luther dan John Calvin dan sebagainya. Karena sekarang mereka memakai satu metode yang disebut dengan scholasticism. Nah, ini dijelaskan oleh seorang yang bernama Lambertus de Rits, ya, orang Belanda. Dia juga mengatakan apa itu scholasticism, yang saya garis bawahi, a method, ya. Jadi satu metode yang memiliki karakteristik, yaitu memiliki satu research di dalam cara mereka mengajar, ya. Mereka juga menggunakan satu sistem konsep pembedaan, definisi, propositional analysis, argumentation techniques, teknik berargumentasi, dan sebagainya. Jadi scholasticism ini adalah cara, sekali lagi saya tekankan terus ya, cara atau metode seseorang berteologi dengan lebih terstruktur, lebih tersistematis, lebih terkonseptual, lebih bersifat mendetil. Bahasa lainnya adalah lebih jelimet, ya, lebih mendetil, dan sangat mereka pakai di dalam mereka merumuskan, mengkonsepkan doktrin-doktrin yang diwariskan oleh para pendahulu mereka. Jadi ini yang harus saudara ingat. Jadi scholasticism ini sama sekali tidak berbicara tentang isi teologi, ya, tetapi ada metode berteologi, cara berteologi. Nah, ini juga kita temukan saudara di dalam tulisan seorang yang bernama Willem van Asselt, ya. Dikatakan juga the term scholasticism, maka jangan dihubungkan, ya, should not so much be associated with content. Jangan dihubungkan dengan isi, tetapi dengan metode. Sesuatu pendekatan, sesuatu metode di dalam bentuk akademik. Jadi bagaimana doktrin-doktrin itu sekarang dirumuskan di dalam satu penjabaran yang lebih bersifat akademis dan merupakan satu cara mereka berargumentasi di dalam perdebatan-perdebatan, ya. Richard Muller sekali lagi di dalam bukunya juga mengatakan yang sama, saudara, bahwa istilah skolastik itu berhubungan, satu istilah yang berhubungan menunjuk kepada masa reformasi dan post-reformation yang mengasumsikan ini, academic context, influenced by both the Renaissance and the Reformation, yang dipengaruhi oleh Renaissance dan reformasi. Nah, sekarang kita jelaskan saudara, bahwa Muller mengingatkan kepada kita, ya, scholasticism di dalam masa post-reformation ini dipengaruhi oleh zaman Renaissance dan zaman reformasi sebelumnya. Dan saudara jangan menyamakan, ini peringatan dari Muller, jangan disamakan scholasticism ini dengan medieval scholasticism abad ke-15, ke-13 dan sebagainya. Itu berbeda, ya, karena zamannya berbeda, tetapi istilahnya itu sama, pendekatannya juga berbeda, ya. Jadi ini yang dikatakan juga oleh Alistair McGrath di dalam bukunya, bahwa scholasticism itu sama sekali tidak menunjuk kepada specific system of beliefs, apa yang mereka percayai, bukan, tetapi kepada particular way of organizing theology, satu cara yang khusus untuk mengorganisasikan pemikiran-pemikiran teologi mereka. Jadi scholasticism ini adalah
satu highly developed methods ya, satu metode yang berkembang dengan luar biasa di dalam cara pada masa itu teolog-teolog reform merumuskan pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin mereka ya. Nah, ini saya ulangi lagi apa yang tadi dikatakan oleh Richard Muller, bahwa metode scholasticism yang mempengaruhi para teolog reform di dalam masa post-reformation ini, saudara harus ingat, ini bukan scholasticism abad pertengahan ya, melainkan adalah renaissance humanisme. Jadi saudara mesti mengerti tentang hal ini ya. Muller kembali mengingatkan, singkatnya, pada abad ke-17 para teolog reform mengenali bahwa cara berpikir mereka yang disebut dengan scholasticism itu tidaklah sama dengan medieval scholasticism. Saudara-saudara, Renaissance itu adalah satu zaman sebelum reformasi ya. Di dalam zaman itu orang-orang itu kembali menyelidiki dan membaca buku-buku kuno ya, buku-buku kuno, Plato, Aristoteles. Jadi satu kebangkitan di dalam masa itu dengan semboyannya adalah ad fontes, kembali ke sumber, mempelajari teks-teks asli dari buku-buku klasik pada masa itu. Nah, itulah yang mempengaruhi cara berpikir di dalam masa post-reformation ini, yang melahirkan apa yang kita kenal tadi dengan istilah reform scholasticism ya. Jadi ini yang pertama saudara, kita mengerti sekarang di dalam masa post-reformation pendekatan para teolog-teolog itu sekarang lebih terstruktur, lebih terorganisasi, lebih tersistematis, lebih lengkap, lebih mendalam ketimbang zaman sebelumnya ya. Nah, di dalam masa post-reformation ini dengan pendekatan reform scholasticism, saudara harus tahu bahwa teologi di dalam masa ini itu dibagi menjadi 3 macam teologi ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan positif atau didaktik, yaitu teologi perenungan dan analisa tafsiran kitab suci ya. Jadi namanya didaktik dari kata didake yang mengajar. Ini misalkan di dalam buku seorang reform post-reformation, Benedict Picchet, Theologia Christiana ya. Ini bahasa Latin saudara. Itu buku-buku yang ditulis oleh Benedict Picchet ini bersifat perenungan, bersifat tafsiran terhadap kitab suci, maka disebut dengan positif teologi. Tetapi ada juga pendekatan yang kedua disebut dengan polemical atau scholasticism ya, polemical theology. Ini teologi yang disusun, dibuat, ditulis untuk menjelaskan iman Kristen dengan lebih mendalam ya. Ini semacam satu apologetika. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menemukan di dalam masa ini teologi reform banyak berbenturan dengan Gereja Roma Katolik, juga dengan Arminianism, juga dengan Socinianism, bidat Socinian dan sebagainya. Nah, beberapa teolog-teolog seperti Francis Turretin ya menuliskan bukunya yang terkenal 3 volume, Institute of Atlantic Theology. Kalau saudara pernah membaca buku ini bersifat apologetika sebetulnya, meskipun menjelaskan tentang doktrin-doktrin Kristen secara sistematis dan lebih mendalam, tetapi isinya bersifat pembelaan iman ya. Jadi banyak sekali perbedaan teologi reform dengan Katolik dan sebagainya di dalam tulisan Francis Turretin. Apa yang membedakan teologi reform dari teologi yang lain? Ya, itu kira-kira isi daripada bukunya dia ya. Yang ketiga, ini merupakan gabungan dari nomor 1 dan nomor 2 saudara. Misalkan kita menemukan di dalam bukunya seorang yang bernama Petrus van Maastricht ya, dari Belanda, teolog reform Belanda, Theoretico Practica Theologia. Ini merupakan gabungan yang isinya ada perenungan, pentafsiran, juga sekaligus kadang-kadang isinya bersifat polemical ya, apologetika di dalam isinya. Nah, ini saudara tentang reform scholasticism. Saya harap sampai di sini saudara bisa memahami bahwa di dalam masa post-reformation kita sekarang mengenal satu pendekatan baru yang namanya scholasticism ya, di mana doktrin-doktrin reform itu sekarang disusun, digali, diorganisir dengan lebih baik, lebih mendetil, dan menjadi satu sistem teologi yang lebih utuh daripada
zaman sebelumnya. Sekarang kita akan melihat poin B, saudara, yaitu tentang ortodoksi. Apa yang dimaksud dengan reform ortodoksi di dalam masa post-reformation ini? Saudara, kata ortodoksi ya, itu sebenarnya memiliki kata orto dan doksi ya, yaitu ajaran yang benar. Ajaran yang benar, arti daripada ortodoksi. Namun di dalam konteks pembelajaran kita hari ini, di dalam konteks tema kita ya, istilah ortodoksi ini lebih dipakai menunjuk kepada rentang waktu, satu era, yaitu abad 16 sampai abad yang ke-18. Jadi pembahasan kita di dalam seri post-reformation ini hanya berbicara abad ke-16 akhir sampai abad ke-18, saudara. Itulah masa yang disebut dengan post-reformation ya. Nah, ini dikenal dengan satu istilah ortodoksi. Satu rentang waktu kira-kira 2 abad inilah teologi reform berkembang, menghadapi banyak tantangan, dirumuskan banyak pengakuan-pengakuan iman, dan juga muncul banyak polemik dan perdebatan di dalam masa 2 abad ini ya. Saya kutipkan perkataan dari Willem van Asselt, ya, dia juga mengatakan kita menggunakan istilah ortodoksi sebagai satu deskripsi dari satu periode waktu ya, di dalam satu masa histori sejarah daripada teologi yang rentang waktunya adalah dari abad ke-16 sampai ke abad ke-18 ya. Nah, ini adalah tentang ortodoksi. Nah, lalu apa hubungannya, saudara, istilah reform scholasticism dengan reform ortodoksi ini ya? Nah, sebenarnya dua istilah ini tidak perlu dipertentangkan ya. Tetapi kedua istilah ini justru saling melengkapi karena dua istilah ini menunjuk kepada hal yang sama tetapi seringkali dipakai bergantian. Kalau saudara suka membaca buku historical theology, dua istilah ini dipakai bergantian ya, seperti dua sisi dari mata uang. Scholasticism itu menunjuk kepada metode berteologinya dan ortodoksi itu menunjuk kepada rentang waktu di dalam masa perkembangan teologi reform ya. Jadi ini yang dikatakan di dalam bukunya Richard Muller, sehingga dia memberikan kepada kita, saudara, saya kutipkan di sini, dia memberikan 4 ciri dari ortodoksi ya. Pertama, saudara, ortodoksi itu menunjukkan satu keinginan ya, keinginan yang kuat untuk menyatakan atau merumuskan the true faith, iman yang sejati, di dalam rangka melawan ajaran-ajaran beberapa musuh-musuhnya ya, several adversaries. Ini yang tadi saya katakan, pergumulan dengan gereja Roma Katolik, dengan bidat Socinian maupun dengan Arminianisme dan sebagainya. Jadi ada satu keinginan kuat, mereka ingin menyatakan imannya ya sebagai satu pembelaan iman. Yang kedua, reform ortodoksi memiliki ciri itu menunjukkan satu sense of Catholicity. Jadi Catholicity di sini ini bukan gereja Roma Katolik ya, arti Katolik itu umum, general. Jadi ingin menunjukkan satu kontinuitas. Nah, ini continuity dengan masa sebelumnya ya, ini. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh zaman sebelumnya di dalam pemikiran Luther, Calvin, Zwingli dan sebagainya, mereka itu ingin meneruskan ya, bahkan ingin menggali lebih dalam dari apa yang mereka sudah terima dari teolog-teolog sebelumnya. Nah, yang ketiga, Muller mengatakan ciri daripada ortodoksi adalah ortodoksi seperti namanya tadi ya, ajaran yang benar. Mereka sangat menekankan kepada hubungan antara sistematik teologi dengan pengakuan iman. Sistematik teologi itu adalah tulisan-tulisan mereka, bagaimana setiap teolog itu memiliki pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka berusaha menuangkan pemikiran mereka di dalam buku-buku mereka. Dan di dalam zaman ortodoksi ini, post-reformation, kita nanti akan melihat di dalam zaman inilah muncul banyak pengakuan-pengakuan iman yang kita pegang hingga hari ini ya, khususnya di dalam gereja-gereja reform. Yang keempat, ciri daripada ortodoksi adalah
mereka menghubungkan keyakinan bahwa doktrin yang benar dapat dinyatakan di dalam series doctrinal determination. Jadi mereka sangat memiliki satu gairah untuk menyatakan doktrin yang benar itu di dalam satu rangkaian pengajaran yang berseri, ya, berkesinambungan. Maka jangan heran saudara, di dalam masa ini para teolog-teolog reform itu menghasilkan banyak sekali buku-buku yang hingga hari ini tetap relevan untuk kita pelajari. Cuma sayang, di Indonesia ini pemikiran dari mereka tidak terlalu populer, ya. Kita mengenal teologi reform hanya selalu John Calvin terus. Padahal teologi reform itu setelah masa Calvin itu berkembang dengan luar biasa. Nah, di dalam seri Post-Reformation Dogmatic inilah saya akan memperkenalkan nama-nama yang baru yang nanti kita akan pelajari, mencoba mengenal mereka, pemikiran mereka, peran mereka di dalam mengembangkan teologi reform itu apa. Nah, sekarang saya akan memberikan diagram, ya, untuk meringkaskan skolastisisme dan ortodoksi ini seperti ini, saudara. Nah, di dalam dua grafik ini, ya, reform skolastisisme itu menunjuk kepada metode berteologi, sedangkan reform ortodoksi menunjuk kepada satu rentang waktu, periode atau masa. Nah, saudara bisa ingat dua istilah ini dengan gampang di dalam diagram ini. Satunya metode, satunya periode, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, saudara. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa ketika kita mempelajari Post-Reformation Dogmatics ini kita kok memakai istilah reform, ya, bukan istilah Calvinis. Nah, reform ortodoksi, kenapa bukan Calvinis ortodoksi, reform scholasticism dan sebagainya. Saudara-saudara, William J. Van Asset memberikan kepada kita satu pencerahan, ya, satu pemikiran yang baik. Dia mengatakan, kenapa kok namanya reform? Karena di dalam arus pemikiran teologi reform, Asselt mengatakan, arus pemikiran itu tidak semata-mata berasal hanya dari karya pemikirannya John Calvin, tetapi juga dari orang-orang sejamannya seperti Hendrik Bullinger, Martin Bucer, ya, Peter Martyr Vermigli, dan juga Jerome Sanchi. Nah, inilah yang membentuk kerangka pemikiran di dalam post-reformation, sehingga nama yang dipakai itu adalah, atau istilah yang dipakai adalah reform, bukan Calvinis, karena bukan hanya dari pemikirannya John Calvin, ya. Jadi saudara, ini kita telah secara singkat saya jelaskan apa itu reform scholasticism, apa itu reform ortodoksi. Nah, saudara sekalian, ketika orang mempelajari tentang reform scholasticism, banyak orang berpikir salah mengerti dan memberikan penilaian bahwa reform di dalam masa scholasticism ini, di dalam masa post-reformation ini, karena memakai metode scholasticism, maka teologianya menjadi kering. Ya, kering itu hanya mengisi otak terus, ya, tidak ada satu hal yang menyentuh hati dan sebagainya. Saudara-saudara, ini ada satu tuduhan yang tidak tepat, ya, bahwa reform di dalam masa post-reformation ini tetap sangat menekankan hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi kita keliru sekali, ya, kalau kita berpikir Protestanisme di dalam masa post-reformation ini hanya melulu masalah knowledge, masalah akal budi, tetapi juga berbicara banyak hal tentang spiritual. Ketika mereka berteologi, mereka tidak pernah melepaskan diri dari hal kerohanian. Misalkan seorang yang bernama Franz Burman, ya, mengatakan bahwa kesalehan ini itu ada sesuatu yang esensial, ya, fear of God, takut akan Allah, seperti yang Alkitab ajarkan, adalah the primary ground, dasar yang utama, baik bagi true knowledge, pengenalan yang benar, dan juga tentang wisdom, ya, atau bahasa Latinnya scientia et sapientia.
Jadi saudara, orang-orang reform ortodoksi, teolog-teolog reform di dalam masa ini bukan hanya menekankan kepada masalah knowledge, tetapi juga masalah kerohanian. Ya, saya berikan satu pemikiran lagi dari Gisbertus Photius, seorang teolog reform Belanda. Dia mengatakan bahwa belajar teologi could not afford to ignore personal piety. Tidak bisa mengabaikan kesalehan pribadi. Ya, jadi ketika kita mau berteologi, mengenal Allah, itu kita harus didasarkan kepada kesalehan relasi kita dengan Allah terlebih dahulu. Itulah sebabnya saudara, Richard Muller di dalam bukunya juga mengatakan dan menegaskan, maka jelaslah bahwa skolastik ortodoks tidak pernah melihat perkataan-perkataan mereka atau pemikiran mereka sebagai bersifat rasionalistik, ya, arid and dry, kering dan hanya bersifat rasio semata-mata, ya, atau terpisahkan dari kesalehan. Seperti banyak modern scholarship, banyak para sarjana modern yang salah mengerti, ya. Ini ada satu penegasan dari Richard Muller bahwa orang-orang reform di dalam masa ini juga adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan mereka ketika berteologi, mereka juga memiliki dan menekankan personal piety, kesalehan pribadi, ya. Ini tentang kesalahpahaman, ya. Jadi jangan dipikir reform scholasticism adalah teologi yang kering karena memakai metode-metode yang baku. Tidak, saudara. Nah, saya akan melanjutkan mengajak saudara melihat bahwa di dalam masa post-reformation ini, teologi reform itu adalah teologi yang sangat kaya, ya. The richness of reform theology. Apa itu kekayaan dari reform teologi di dalam masa ini? Ya, pertama, kita sebut sebagai rich intellectually, ya, kaya secara intelek. Karena di dalam masa ini, saudara, banyak sekali menghasilkan teolog-teolog yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, pemikiran mereka dipakai hingga hari ini, ya. Nanti kita akan perkenalkan banyak teolog-teolog yang muncul di dalam masa ini. Kedua adalah rich geographically, kaya secara geografi. Nah, pemikiran teologi reform di dalam masa ini itu menyebar di seluruh daratan Eropa, ya, di Belanda, di Swiss, Jerman, Prancis, Inggris, Skotlandia dan sebagainya. Ini belum masuk ke Amerika, ya. Pada masa abad 16-17 ini teologi reform belum masuk ke Amerika, tapi sudah ada di berbagai negara di Eropa. Sehingga teolog-teolog yang muncul itu juga dari berbagai latar belakang bangsa, ya. Nanti kita akan lihat itu. Jadi itulah sebabnya Muller mengatakan bahwa sistem pemikiran Calvin, ya, Peter Martyr Vermigli, Wolfgang Musculus, Henry Bullinger secara ekstensif tersirkulasi, ya, tersebar bukan hanya di Swiss tetapi juga di negara Jerman, di Belanda, di Inggris. Dari penulis-penulis dari generasi ketiga dan keempat dari gereja-gereja reform yang bernama Ursinus, ya, Zacharius Ursinus, Caspar Olevianus, Segedinus, Jerome Sanji, Amandus Polanus, William Perkins, William Ames, semuanya telah mengenal dengan baik dan membaca buku-buku dari pendahulu mereka. Nah, ini, saudara. Jadi di dalam post-reformation ini tetap ada benang merah yang tidak terputus dengan masa yang sebelumnya. Mereka mempelajari pemikirannya Calvin, Vermigli, Bullinger, Martin Luther dan sebagainya. Kemudian mereka menggali, merumuskan ulang dengan lebih mendetail, lebih sistematis. Ya, ini ya dikatakan di dalam rich intellectually dan rich geographically. Ini, saudara. Jadi saudara sekalian, kalau begitu apa penyebab munculnya reform ortodoksi ini atau reform scholasticism ini? Ya, tadi di depan saya katakan reform ortodoksi ini adalah anak dari reformasi, baik secara teologis maupun secara historis. Tetapi ada 4 penyebab lain, saudara, yang mendorong
mau tidak mau reform ortodoksi ini muncul ya. Yang pertama, adanya polemiks, perdebatan, kontradiksi ya dari Gereja Roma Katolik, dari sekte-sekte pada masa itu yang mengharuskan mereka untuk merumuskan kembali teologi reform di dalam zaman tersebut karena ada polemik yang muncul, perdebatan. Kedua, adanya pedagogical needs, kebutuhan untuk mengajar, ya, pedagogi. Jadi mereka juga memiliki visi jemaat ini harus diajar, ya. Karena selama di dalam masa sebelumnya, di dalam abad pertengahan, jemaat tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh membaca buku-buku tafsiran, ya. Itu hanya milik daripada rohaniwan. Nah, di dalam gerakan reformasi mereka memiliki visi untuk mengajar jemaat awam, ya. Ketiga, yaitu adanya the working out of systematic issue. Jadi ada satu isu mereka harus mengerjakan dan merumuskan doktrin-doktrin ini secara sistematik, secara teratur, secara terorganisir dengan baik. Nah, ini penyebabnya, ya. Mereka ingin merumuskan dengan lebih baik lagi. Yang keempat adalah the striving for philosophical breadth and coherence. Nah, saudara, di dalam masa Renaissance itu muncul banyak sekali filsafat-filsafat, khususnya filsafatnya Plato dan Aristoteles, ya. Banyak orang di dalam masa itu cendekiawan kembali mempelajari pemikiran Plato dan Aristoteles. Nah, itu tidak terhindarkan, saudara, juga akan mempengaruhi para teolog-teolog reform yang hidup di dalam zaman tersebut. Jadi mereka berusaha untuk mengkoherensikan, mengharmoniskan, ya, melihat dari satu perkembangan filsafat di dalam masa itu. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan khusus membahas hubungan teologi reform dengan filsafat di dalam masa post-reformation ini. Tetapi saat ini saudara cukup tahu bahwa para teolog reform itu berusaha untuk melihat, ya, perkembangan filsafat itu dengan teologi hubungannya seperti apa, ya. Nanti detailnya kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini, ya, jadi ada 4 penyebab pendorong lahirnya munculnya reform ortodoksi menurut Richard Muller. Nah, kalau begitu dengan munculnya 4 penyebab ini, reform ortodoksi juga memiliki visi di dalam teologi mereka. Jadi untuk apa sih dirumuskan? Ya, tadi untuk mengajar dan sebagainya. Lebih detailnya kira-kira seperti ini, saudara. Visi mereka. Pertama, defended. Mereka mau membela iman Kristen dari musuh-musuh pada masa itu, ya. Baik Gereja Roma Katolik, Socinian, bidat-bidat, Trinitas, maupun daripada Arminianisme dan sebagainya. Yang kedua, clarified, menjelaskan. Teologi ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya, dengan sedetil-detilnya, supaya jemaat awam, gereja Tuhan itu mengerti apa yang dipercayai di dalam teologi reform, ya, clarified. Yang ketiga, codified. Artinya apa? Merumuskan bahwa apa yang dipercayai oleh teologi reform ini harus dikodekan, codified, yaitu di dalam bentuk pengakuan-pengakuan iman. Nanti kita akan lihat munculnya Heidelberg Catechism, Belgic Confession, Artikel 39, macam-macam, saudara. Termasuk Westminster Confession itu munculnya semua di dalam masa ini, ya, dicodified, dikodekan, dirumuskan. Yang keempat, visinya adalah creation of institutional theology. Jadi membangun seminari, mendirikan seminari-seminari, sekolah-sekolah Alkitab, supaya melahirkan pemikir-pemikir, teolog-teolog, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani umat Tuhan. Jadi mereka bukan hanya berpikir teologi itu muluk-muluk di atas angin, ya, berdebat dan sebagainya, tapi juga mereka memiliki visi harus mendirikan sekolah Alkitab bagi zaman tersebut. Nah, ini 4 visi dari reform ortodoksi. Ya, saya harap kita mulai nangkep apa yang kita bicarakan ini. Nah, saudara, saya akan lanjutkan, ya. Kita akan berbicara sekarang tentang kerangka reform ortodoksi. Jadi reform ortodoksi ini dibangun di atas apa?
Bukankah tadi saya mengatakan mereka mempelajari pemikiran-pemikiran pendahulu mereka? Ya, betul ya. Sekarang kita akan lebih detailkan kerangka reform ortodoksi. Pertama, mereka membangun teologi mereka pasti dari scripture, saudara, kitab suci, Alkitab ya. Mereka juga memakai exegesis, menggali firman Tuhan, dan ancillary disciplines. Ancillary disciplines itu adalah ilmu-ilmu lain di luar teologi yang bersifat membantu ya, ancillary. Termasuk di dalamnya adalah filsafat dan logika. Nah, inilah yang tadi saya sebut dengan reform scholasticism ya. Metode berteologi mereka itu sekarang sangat terstruktur sekali. Nah, ini kerangka yang pertama adalah kembali ke firman, meneruskan spirit sola scriptura dari pendahulu mereka. Oke. Lalu pemikiran mereka yang kedua juga dibangun dari ancient creeds, pengakuan-pengakuan iman yang kuno. Jadi di sini muncul pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Konstantinopel, pengakuan iman Chalcedon, itu mereka terima semua ya. 7 ecumenical creeds ya. Nanti itu ada 7 pengakuan iman, mulai dari Nisea pertama sampai nanti Nisea terakhir. Di tengah-tengahnya ada Chalcedon, ada Konstantinopel, ada Konsili Efesus dan sebagainya. Ya, itu mereka terima. Dan Confessions of Reformed Churches, pengakuan-pengakuan iman dari gereja-gereja reform, mereka juga pakai sebagai kerangka pemikiran teologi mereka. Yang ketiga adalah the Church Fathers, bapak-bapak gereja. Ya, khususnya adalah pemikiran dari bapak gereja Agustinus yang sangat mempengaruhi pemikiran John Calvin dan juga nanti di dalam teologi reform. Tapi bukan hanya Agustinus ya, Jerome, Chrysostom, macam-macam. Itu juga akan mereka pakai di dalam berteologi. Jadi mereka bukan anti dengan masa lalu, saudara. Yang ketiga, yang keempat, theological tradition secara umum, yaitu tradisi gereja ya, secara umum. Termasuk adalah tradisi medieval doctors, para teolog zaman abad pertengahan. Mungkin di situ masuk Thomas Aquinas dan sebagainya, meskipun ada hal-hal yang tidak setuju, tetapi mungkin ada hal-hal yang mereka bisa terima, pemikiran dari orang-orang di dalam abad pertengahan ya, Bonaventura dan sebagainya. Dan the reformers, para reformator. Apa yang jadi pemikiran para reformator juga diterima ya. Nah, yang kelima, kerangka dari pemikiran reform ortodoksi adalah philosophical tradition and reason, specified as logic, rhetoric, and their methodological application. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, mereka juga memakai logika, ilmu-ilmu retorik, termasuk adalah nanti kita lihat filsafat daripada Aristoteles dan sebagainya. Ada yang mereka bisa pakai untuk merumuskan pemikiran teologi mereka. Jadi inilah saudara 5 pilar kerangka orang-orang reform di dalam masa post-reformation itu membangun dan merumuskan teologi mereka. Saudara, ada 2 hal yang harus diingat ya, yang diingatkan oleh Richard Muller kepada kita di dalam bukunya, dan saya ingin bagikan ini kepada saudara. Jadi ketika saudara mempelajari tentang reform ortodoksi ya, ada 2 hal menurut Richard Muller yang harus saudara ingat. Yang pertama, di dalam reform ortodoksi ini tidak ada sentral dogma. Banyak orang keliru, saudara, terus ngomong inti ajaran reform adalah predestinasi. Kan terus diulang-ulang seperti itu ya, saya sampai bosan mendengar. Itu keliru. Di dalam reform ortodoksi itu tidak ada sentral dogma. Mereka tidak pernah mengagung-agungkan doktrin-doktrin tertentu. Oh, doktrin predestinasi lebih penting dari semuanya. Tidak. Oh, doktrin tentang ini lebih penting dari doktrin yang lain. Tidak ya. Saudara harus ingat ini ya. Ini nasihat daripada Richard Muller, peringatan dari dia. Central dogma model is not only anachronistic ya. Model berteologi yang dipusatkan kepada doktrin-doktrin tertentu itu bukan hanya anakronistik. Anakronistik itu satu istilah di dalam bahasa Inggris yang artinya aneh begitu. Yang diterapkan kepada teologi reform abad 16 dan 17
bukan hanya anakronistik, tetapi itu simplistik. Ya, simplistik itu artinya menyederhanakan, mereduksi, dengan mengabaikan banyak kontekstual isu di dalamnya. Ya, nah, dan ini juga overlooking, mengabaikan begitu banyak sumber-sumber yang dipakai di dalam pemikiran mereka, yang dipakai untuk merumuskan pemikiran-pemikiran para penulis abad 16 dan 17 dan sebagainya. Jadi ini peringatan pertama ya saudara. Jadi kalau ada di antara kita yang terus berpikir teologi reform itu identik dengan predestinasi, saudara harus mulai lepas itu. Teologi reform itu bukan hanya bicara predestinasi saudara, ya, tetapi banyak hal yang dibicarakan, dan mereka tidak pernah ada konsep sentral dogma atau doktrin pusat yang mereka anggap lebih penting satu dengan yang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Muller juga memberikan peringatan kepada kita bahwa reform ortodoksi ini dibangun dari berbagai sumber, bukan hanya teologianya John Calvin. Nah, ini yang harus kita juga ingat. Maka tadi dikatakan ya, tidak memakai istilah Calvinis ortodoksi, tapi reform ortodoksi. Karena orang-orang reform di dalam masa post-reformation ini memakai segala sumber dari pendahulu mereka, ya, Martin Luther, Henrik Bullinger dan sebagainya, bukan hanya pemikiran daripada John Calvin. Ini Richard Muller juga mengingatkan kepada kita bahwa reform ortodoksi juga tidak semata-mata hanya mengikuti single teachers, ya, satu guru saja. Whether Calvin, entahkah Calvin atau Theodore Beza, murid daripada Calvin. Tidak, mereka memakai sumber ini ya. There were fairly large number of significant early orthodoxy thinkers who together provided models for the theology of high and later orthodoxy. Ya, ada begitu banyak pemikir-pemikir lain di dalam masa sebelumnya yang dipakai menjadi model bagi pemikiran-pemikiran teologi di dalam masa post-reformation ini. Itulah sebabnya saudara, di dalam bukunya Richard Muller itu memakai istilah bahwa reform ortodoksi itu adalah composite teologi, teologi yang merupakan gabungan, ya. Composite itu artinya gabungan atau campuran. Jadi composite teologi adalah teologi yang bersifat gabungan, campuran dari berbagai pemikiran, dari berbagai sumber pendahulu-pendahulu mereka. Baik saudara, hari ini kita sampai di sini dulu. Saya telah membuka seri post-reformation dogmatik ini, mengajak saudara untuk mengenal dua istilah, reform ortodoksi dan reform scholasticism. Nah, saya harap materi hari ini memberikan kepada saudara pengertian yang benar, sehingga nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa membahas dengan lebih baik lagi. Oke, kita sampai di sini dulu. Tuhan memberkati.